Pernahkah kamu merasa bahwa lantai yang kamu injak sebenarnya menyimpan memori? Bukan sekedar debu atau goresan kayu, melainkan sisa-sisa amarah dan rasa sakit yang membeku dalam waktu. Bagi Rina, seorang mahasiswi seni berusia 20 tahun yang baru saja pindah ke sebuah kamar kos murah di pinggiran kota tua Jakarta, pertanyaan itu awalnya hanyalah angin lalu. Namun, di bangunan tua yang dulunya merupakan gudang logistik sekaligus sel sementara di era VOC ini, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang untuk mendengarkannya. Malam pertama Rina di sana dimulai dengan bau yang ganjil. Bukan bau sampah kota yang biasa, melainkan aroma anyir yang samar bercampur dengan bau minyak tanah dan kayu lapuk yang lembab. Kamarnya terletak di ujung lorong lantai 2 dengan jendela tinggi yang menghadap ke arah kanal gelap kali besar. Saat jam dinding tuanya berdentang 2 kali, suasana mendadak berubah. Udara yang tadinya gerah khas Jakarta tiba-tiba turun drastis. Dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah-olah AC tak kasat mata baru saja dinyalakan dengan suhu terendah. Lalu, suara itu muncul. Tak, tak, tak. Suaranya berat dan berirama. Itu bukan suara langkah kaki orang bertelanjang kaki atau sandal jepit karet yang biasa dipakai penghuni kos lain. Itu adalah suara benturan sol keras, mungkin sepatu Lars militer dengan lantai tegel tua yang retak. Suara itu datang dari ujung lorong, berjalan perlahan menuju pintu kamar Rina. Apakah kamu akan tetap diam jika mendengar langkah kaki yang begitu berat mendekat ke arahmu di tengah malam yang buta? Rina membeku di balik selimutnya. Detak jantungnya berpacu, menciptakan simfoni ketakutan yang beradu dengan suara langkah di luar. Tak, tak, tak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Hening. Rina menahan napas, matanya terpaku pada celah di bawah pintu. Tidak ada bayangan, tidak ada cahaya yang terhalang. Namun, gagang pintunya yang terbuat dari besi tua mulai bergerak perlahan. Turun. Lalu naik lagi. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba masuk. Keesokan harinya, Rina mencoba bertanya pada Pak Salim, penjaga bangunan tersebut. Pak Salim hanya terdiam sejenak, menghisap kreteknya dalam-dalam hingga ujungnya membara merah di tengah remang lobi. Di sini memang sering terdengar suara pawai, Neng. Dulu sebelum jadi gudang, tempat ini adalah tempat transit serdadu Belanda sebelum dikirim ke garis depan. Banyak yang tidak kembali. Banyak juga yang mati di sini karena wabah atau hukuman disiplin. Bisiknya dengan suara serak. Rina hanya bisa menelan ludah. Data sejarah yang ia temukan di internet kemudian mengkonfirmasi hal itu. Bangunan tersebut memang berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan bagian dari benteng bawah tanah, tempat para desertir dieksekusi tanpa pengadilan. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan fisik dan mental bagi Rina. Suara langkah itu tidak lagi berhenti di depan pintu. Pada malam keempat, langkah itu terdengar di dalam kamarnya. Tak, tak, tak. Suara itu mengelilingi tempat tidurnya. Rina bisa merasakan getaran di lantai kayu setiap kali langkah itu mendarat. Bau anyir darah kini semakin menyengat, memenuhi rongga hidungnya hingga ia merasa mual. Dalam kegelapan, ia melihat siluet tinggi di sudut ruangan. Sosok itu mengenakan seragam militer kuno yang compang-camping dengan topi tinggi yang miring. Namun yang paling mengerikan bukanlah sosoknya, melainkan apa yang ada di bawahnya. Sosok itu tidak memiliki kaki dari lutut ke bawah, namun suara sepatu Lars itu tetap menggema dengan keras, seolah-olah ia menghentak lantai dengan seluruh tenaganya. "Kenapa kamu di sini?" bisik Rina dengan suara bergetar. Sosok itu menoleh. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang jelap yang mengeluarkan cairan hitam kental. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan gerakan. Ia mulai berjalan di tempat, menciptakan irama marching yang semakin cepat. Tak, 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 tak. Suaranya kini memenuhi kepala Rina, memekakkan telinga, seolah-olah ada ribuan serdadu yang sedang berbaris di dalam kamar sempit itu. Rina mencoba lari, namun kakinya terasa berat. Ia menunduk dan menjerit histeris. Kulit kakinya mulai berubah warna menjadi pucat pasi, membiru, dan perlahan-lahan mulai membusuk di depan matanya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pergelangan kakinya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Langkah masa lalu itu tidak sedang menghantuinya, ia sedang mengklaimnya. Ketika fajar menyingsing, Pak Salim menemukan kamar Rina terbuka lebar-lebar. Kamar itu gosong lompong, tidak ada pakaian, tidak ada buku,
Bahkan tidak ada jejak bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Hanya ada satu hal yang tertinggal di tengah ruangan. Sepasang sepatu Lars kulit tua yang tampak masih baru, namun berlumuran darah segar yang masih hangat. Sampai hari ini, penghuni baru di bangunan itu sering mengeluh tentang suara langkah kaki. Namun kini, suara itu berbeda. Kesalain suara sepatu Lars yang berat, terdengar pula suara langkah kaki kecil yang lebih ringan, seolah-olah ada seorang wanita muda yang dipaksa ikut berbaris dalam parade abadi para arwah. Apakah kamu mendengar itu? Suara tak, tak, tak di luar kamarmu sekarang? Coba periksa bawah pintumu. Apakah ada bayangan ataukah hanya dingin yang mulai merayap naik ke kakimu? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.